Selamat pagi Pak Bambang. Pak, ada yang baru lagi nih Pak. Belakangan ini penguatan ekonomi desa kembali menjadi perhatian melalui rencana pengembangan koperasi desa. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Matsuki menegaskan pentingnya koperasi desa sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal, termasuk melalui pengembangan koperasi desa Merah Putih. Dalam pemberitaan ini muncul wacana pembatasan retail modern di wilayah desa agar koperasi memiliki ruang untuk tumbuh. Gagasan ini tentu membawa semangat penguatan ekonomi lokal sekaligus memunculkan pertanyaan, apakah kemandirian ekonomi desa tumbuh melalui proteksi ruang usaha atau melalui penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat itu sendiri? Kalau kita lihat dalam perjalanan Bina Swadaya, kelembagaan ekonomi desa justru tumbuhnya dari proses pengorganisasian warga yang kemudian mereka berkembang menjadi institusi mandiri, ya kan Pak? Nah, saya jadi penasaran nih Pak, kok GRD bisa ya Pak? Bagaimana sih konsep dari GRD itu dan apa sih GRD itu Pak? Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelembagaan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri, yaitu bentuk koperasi yang berbasis pada masyarakat. Ini pengalaman ini kami lihat sebagai sesuatu yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Buktinya, kelompok-kelompok semacam itu masih hidup 30 tahun, 40 tahun, bahkan di Klaten sampai 60 tahun masih hidup. Jadi itu berarti masyarakat desa terhadap kelompok-kelompok yang mereka bentuk mempunyai sense of belonging, merasa memiliki apa yang mereka. Nah ini rasa semacam itu sangat penting untuk dipelihara dengan baik supaya kemandirian dan partisipasi berlangsung berkelanjutan. Ya, GRD seperti banyak gerakan-gerakan lain yang dikembangkan oleh Bina Swadaya, misalnya saja gerakan pengembangan kesejahteraan masyarakat kerjasama dengan universitas, gerakan bersama pengembangan keuangan mikro Indonesia meliputi seluruh entitas usaha maupun kelembagaan pemerintah maupun pusat. Dan ini terkait dengan GRD, ya kelompok-kelompok swadaya masyarakat itu menjadi suatu inti dari perjalanan GRD yang ikut melaksanakan, tapi menjadi sekaligus tujuan memperkuat mereka. Kalau dari pengalaman GRD nih Pak, apa sih perbedaan utama antara koperasi desa yang lahir dari pemberdayaan masyarakat dengan koperasi yang dibentuk melalui pendekatan program atau kebijakan? Pasti banyak ya Pak bedanya. Ya, GRD merupakan multi pihak dalam penyelenggaraannya. Dan pembangunan desa pada umumnya itu kan melalui proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga tertentu atau departemen tertentu. Nah ini dengan desentralisasi tidak lagi kita mengutamakan di tingkat pusat, tetapi lebih-lebih di tingkat daerah. Nah di tingkat daerah itu bupati-bupati harus menjadi pemimpin di daerah itu. Ini yang kita harapkan. Jangan hanya menjadi pelaksana dari program yang diturunkan dari atas. Karena apa yang dipikirkan di atas itu tidak selalu sama dengan keadaan yang ada di lokal. Nah ini bupati harus menjadi unsur utama dalam penyelenggaraan. Bahkan kami merupakan pimpinan dari GRD di tingkat kabupaten, ya bupati-bupati. Kita yang melaksanakan bersama-sama menjadi garam yang menghubungkan satu sama lain sehingga semuanya terjadi sebagai suatu kebersamaan yang produktif. Koperasi menjadi instrumen yang sangat diperlukan. KSM itu koperasi yang berbasis di masyarakat. Tapi tidak semuanya KSM mau menjadi badan hukum koperasi resmi, tidak. Karena bagi mereka katanya repot banget. Menjadi badan hukum koperasi resmi gitu, hubungannya dengan Kementerian Koperasi menjadi rumit. Mereka tidak terlalu bebas melakukan itu. Namun, kelembagaan koperasi perlu. Karena ini membutuhkan hubungan-hubungan formal
dengan lembaga keuangan perbankan dan sebagainya yang memungkinkan KSM berkembang seperti yang dilakukan oleh Bina Swadaya ketika menyelenggarakan program tabungan dan kredit setia kawan. Dan itu sekarang diteruskan oleh program KUR, kredit usaha rakyat, KUR, kredit usaha rakyat. Ini kalau KSM nggak bisa mendapat kredit dari bank dengan program kredit usaha rakyat, harus melalui koperasi. Maka basis-basis yang disebut KSM yang juga bekerja secara kooperatif, anggotanya menjadi anggota koperasi dan mereka mendorong supaya KSM bisa mendapatkan bagian kredit yang diusulkan kepada bank-bank negeri, terutama Bank Rakyat Indonesia melalui program KUR, kredit usaha rakyat. Jadi kita harus selalu aware, selalu sadar perkembangan itu dan mencoba memanfaatkan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah Pak, saat ini lagi rame nih Pak isu tentang kebijakan penguatan koperasi desa. Katanya KDMP ingin ada pembatasan retail modern di desa-desa. Tujuan utama sih katanya agar koperasi desa punya ruang untuk tumbuh. Tapi saya cukup bingung nih Pak dengan ini. Kalau Bapak bagaimana pendapat Bapak melihat pendekatan ini? Ya, kebijakan retail tetap ada ataupun sebaiknya jangan, itu sebaiknya jangan ditentukan di pusat. Itu dilihat pada secara lokal, apakah semangat meningkatkan keberdayaan masyarakat itu terganggu atau terdorong atau oleh adanya retail. Jadi jangan di pusat itu lain. Sekian ratus kabupaten itu keadaannya beda-beda semua. 17.000 pulau Indonesia itu, tidak ada negara seperti ini. Maka jangan sekali semuanya diatur dari pusat, diatur dari lokal. Itulah semangat dari DRD yang tadinya kerjasama di tingkat pusat hanya satu bidangnya itu peningkatan KSM. Sekarang ini tidak hanya KSM, tapi juga peningkatan local specific, kegiatan-kegiatan teknologi tepat guna, pemasaran dan sebagainya. Itu tidak bisa KSM melakukan, itu dilakukan oleh koperasi. Nah, koperasi ini pada waktunya harus dibentuk berdasarkan kekuatan yang ada di dunia, bukan dari atas juga. Pembentukan koperasi, pengembangan koperasi itu bidangnya bukan bidang publik atau private, tapi itu bidangnya people, rakyat yang akan melakukan. Nah, kalau memang menginginkan ada banyak koperasi, ya berbicara dengan rakyat, siapa mereka itu. Ya, ada yang sudah terbentuk dalam bentuk KSM, ada yang belum dan sebagainya, itu dimulai saja. Sebab apa gunanya ada koperasi mengumpulkan uang banyak menjadi kaya raya, tapi yang kaya pengurusnya, bukan masyarakat itu. Nah, Bina Swadaya kan diminta oleh banyak lembaga di provinsi-provinsi Kalimantan, Sulawesi maupun NTT untuk membantu daerah-daerah yang koperasinya maju, uangnya terkumpul banyak, tetapi rakyatnya tidak terlayani, miskin. Maka Bina Swadaya diminta untuk membantu. Apa gunanya koperasi kalau gitu? Kalau kita bicara mana yang hanya sekedar program pembangunan dan mana gerakan yang memiliki tujuan membangun masyarakat, Pak, berarti program ini jatuhnya hanya seperti sebuah program saja ya Pak, tanpa ada penguatannya. Ya, memang ini pemikiran ini jangan terlalu kita dibelenggu oleh istilah-istilah ya. Tapi kita harus sadar mempelajarinya, dan lagi-lagi pentingnya rekognisi dan subsidiaritas, prinsip yang bagi Bina Swadaya dilihat sebagai kearifan lokal itu sungguh dihidupkan. Nah, kalau kearifan lokal sudah tidak mau pakai lagi, semuanya hanya dibikin kotak-kotak dari atas. Sayang sekali itu
perbedaan-perbedaan itu bukan problem. Perbedaan itu kekuatan bagi binasa pendapat itu, asal kita cari cara yang memelihara itu demi kepentingan kebersamaan. Ya, terhadap GRD atau tidak, koperasi-koperasi yang diturunkan dari atas dengan sistem kelembagaan, cara kerja dan sebagainya sudah dicetak dari atas itu tetap tidak baik. Ada GRD atau tidak? Apalagi kalau ada alternatif GRD, ngapain pakai pendekatan koperasi yang sama sekali bukan semangat koperasi. Koperasi itu dari people, dari rakyat, bukan dari pemerintah. Pemerintah yang menjaga, memberikan kewenangan, memberikan dukungan terhadap apa yang inisiatif, bukan diambil alih lain. Nah, kalau koperasi, apakah koperasi unit desa zaman dulu maupun sekarang ini koperasi desa merah putih, kelihatannya itu seolah-olah pemerintah dari pusat mencetak lalu rakyat tinggal melaksanakan. Kita ingin rakyat menjadi apa? Orang bodoh yang tinggal melaksanakan saja, atau ingin rakyat yang pinter dan mampu mengatasi masalah-masalah mereka sendiri? Ini menurut pendapat saya penting dikemukakan juga terutama kepada adik-adik muda, memahami bahwa koperasi itu penting. Tapi bagaimana proses mendirikan dan mengembangkan koperasi itu kewenangan rakyat. Pemerintah mendukung, mendorong, memfasilitasi. Kalau di Skandinavia, ungkapan yang selalu saya katakan adalah mereka mengatakan, "What can we do for you?" Pemerintah datang mengatakan itu. Kalau rakyat sedang mengusahakan, technical assistance, legal assistance, financial assistance. Jadi pemerintah sampai segitu saja. Itu akibatnya negara-negara itu rakyatnya merasa bahagia, dan PBB menyebutnya negara-negara itu negara paling bahagia di dunia. Nah, kalau di Indonesia bagaimana bahagia? Wong hanya menjadi menjadi pelaksana dari kemauan dari tingkat pusat, orangnya ganti-ganti lagi. Berarti PR-nya selalu itu-itu saja ya Pak, walaupun sebenarnya program di Bina Swadaya sudah sering terbukti menjadi solusi dalam membangun Indonesia. Apakah kita membangun desa-desa itu membuat rakyatnya tergantung pada proyek, padahal proyeknya itu tergantung pada uang. Anggaran belanjanya habis, berhenti proyeknya. Nah, rakyatnya lalu bagaimana? Tapi kalau melalui KSM yang menjadi inti dari GRD, mereka tetap mampu karena mereka merasa bahwa itu milik mereka. Nah, Bina Swadaya mendampingi supaya perasaan, sikap, dan kemampuan untuk melakukan hal semacam itu berlangsung terus. Itu yang kami lakukan. Tapi PR-nya selalu dari kebijakan dan program yang mungkin kurang diriset berdasarkan kebutuhan masyarakat ya Pak. Jadi kebanyakan malah membuat ketergantungan, bukan menjadikan masyarakat mandiri. Yang bottom up itu proses kemandirian itu memang harus terjadi itu terjadi dengan partisipasi yang silih asah, silih asih, dan silih asuh. Dan keadaan semacam itu yang dikendaki Undang-Undang Dasar kita, ekonomi kekeluargaan, bukan ekonomi kota-kota. Kotanya dibikin di luar desa juga malah.